Perkenalkan, nama saya Sulisa Monovianti dari kelas semester 5 PAI. Akan menjelaskan materi tentang toharoh, yaitu yang pertama pengertian toharoh. Toharoh itu menurut bahasa artinya bersih dan bersuci. Sedangkan menurut istilah yaitu mensucikan badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis. Di sini ada macam-macam toharoh. Yang pertama toharoh dari najis, yaitu berlaku untuk badan, pakaian, dan tempat. Sedangkan toharoh dari hadas adalah berlaku untuk badan saja. Di sini ada macam-macam air. Yang pertama ada air mutlak, air mustakmal, air musamma, dan air mutanajis. Di sini saya akan menjelaskan tentang air mutlak. Air mutlak adalah air yang suci dan mensucikan. Apa sih maksudnya suci dan mensucikan? Jadi air mutlak adalah air yang suci secara zatnya serta dapat digunakan untuk bersuci. Nah, di sini contohnya ada 7. Yang pertama ada air hujan, air laut, air sumur, air sumberan, air salju, air es, dan lain-lain. Dan ada juga air mustakmal. Di sini ada air yang mustakmal adalah air yang suci namun tidak mensucikan. Jadi hukum asalnya yaitu airnya suci secara materinya, tetapi tidak dapat digunakan untuk bersuci. Kok bisa seperti itu? Karena air tersebut itu telah digunakan untuk menghilangkan hadas dan najis tatkala tidak berubah sifatnya dan tidak bertambah ukurannya setelah terpisah dari tempat dan dibasuh. Contohnya itu air digunakan setelah untuk berwudu atau mandi, jadi airnya itu bekas, tidak bisa untuk mensucikan. Yang ketiga ada air musamma. Air musamma adalah air yang suci namun mensucikan, namun hukumnya makruh digunakan untuk bersuci. Jadi maksudnya adalah air yang telah dipanaskan di bawah terik matahari menggunakan wadah logam kecuali emas dan perak seperti besi dan baja. Air ini hukumnya suci secara materinya, dapat digunakan untuk menghilangkan hadas dan najis, tapi itu dihukumi makruh dalam penggunaannya pada tubuh seperti untuk wudhu dan mandi. Sedangkan untuk mencuci pakaian, air itu dihukumi mubah. Dan di sini ada air mutanajis. Air mutanajis yaitu air yang tidak dapat digunakan untuk bersuci. Jadi yang dimaksud itu bukan air yang dihukumi najis secara zatnya sebagaimana air kencing atau air liur anjing, tapi air mutanajis adalah air yang awalnya suci namun telah berubah hukumnya menjadi najis karena tercampur dengan sesuatu yang najis seperti darah, kotoran cicak, dan lain sebagainya. Terus di sini ada pembagian najis, yaitu ada najis mukhaladoh, najis mutawasitoh, dan najis mukhafafah. Nah, di sini ada najis mukhaladoh. Najis mukhaladoh adalah najis yang paling berat. Seperti yang saya ketahui, najis mukhaladoh adalah najis yang berat seperti air tentang najisnya anjing atau air liur anjing. Itu dihukuminya najis mukhaladoh karena berat. Sedangkan najis mutawasitoh adalah najis yang biasa atau najis sedang. Ini contohnya adalah nanah, darah, kotoran yang keluar dari kumpul dan dubur manusia atau binatang, minuman keras, darah, haid, dan nifas, dan lain sebagainya. Dan najis mukhafafah adalah najis yang ringan seperti air kencing bayi laki-laki yang belum memakan apa-apa kecuali ASI ibu. Dan ini cara mensucikannya. Jika najisnya itu mukhafafah, maka cuma hanya dipercik dengan air saja. Karena ini ringan, jadi hanya dipercik dengan air saja itu sudah bersih. Sedangkan najis mutawasito itu najis yang sedang, seperti nanah dan darah. Itu bisa dengan disiram terlebih dahulu najisnya baru dibersihkan. Sedangkan najis mukhaladoh adalah najis yang berat, dan ini cara mensucikannya itu dibasuh 7 kali, dan salah satu basuhannya itu harus menggunakan debu atau debu atau lebu begitu.
Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.